Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umur dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Baik teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan sebuah tutorial baru, yaitu terkait tentang HTML5. Di sini kita akan membahas basicnya terlebih dahulu. Mari kita mulai tutorial kali ini. Sebelumnya, untuk memulai tutorial ini, pastikan teman-teman sudah membuat satu folder. Di sini saya membuat di dalam folder Largon, kemudian di dalam folder www, kemudian dalam folder YouTube. Kemudian saya membuat sebuah folder baru dengan nama HTML. Kemudian di dalamnya saya akan membuat sebuah folder baru juga namanya HTML Basic. Teman-teman bisa membuka ini di dalam text editor teman-teman. Kita menggunakan Visual Studio Code. Teman-teman bisa drag langsung. Kita tunggu sampai proses ininya terbuka ya teman-teman, foldernya. Nah, setelah foldernya terbuka, kita bisa membuat satu folder teman-teman. Nah, foldernya kita misalkan index.html. Nah, index.html ini teman-teman, jika teman-teman buka, kita tidak perlu menggunakan Laragon, Xamarin atau apapun untuk mengeksekusi daripada program HTML ini teman-teman, karena sebuah HTML itu adalah bukan sebuah bahasa pemrograman sebenarnya teman-teman, karena sebuah bahasa pemrograman yang sesungguhnya itu dia bisa membuat sebuah fungsi. Jadi HTML ini karena tidak bisa membuat sebuah fungsi, bisa dikatakan HTML ini bukan sebuah bahasa pemrograman. Jadi teman-teman bisa langsung menjalankan saja di browser gitu teman-teman. Kita akan mencoba memulai tutorial kali ini. Di sini kita memasuki dalam HTML dokumen. Nah, di HTML dokumen di sini ada tag yang perlu teman-teman ketahui. Coba kita langsung praktekkan. Di sini doctype HTML. Nah, tag ini teman-teman, tag ini bertujuan untuk membuat sebuah inisialisasi gitu kurang lebih teman-teman. Bahwasanya ini inisialisasi HTML5. Nah, ketika kita menggunakan doctype HTML ini, kita memberlakukan bahwasanya HTML ini yaitu HTML5. Kemudian di dalam HTML kita tentunya membuka sebuah tag dengan HTML dan ditutup dengan tag HTML. Nah, seperti ini. Ini merupakan tag pembuka HTML, dan ini merupakan tag penutup HTML. Nah, di dalam HTML biasanya ada sebuah head. Ini opsional, tapi sering digunakan teman-teman. Nah, dalam penulisan script ini, alangkah lebih baiknya teman-teman masuk ke dalam seperti ini teman-teman, nested gitu kurang lebih teman-teman. Jadi kalau teman-teman nulisnya ke bawah gini, ini sulit dibaca gitu ya teman-teman. Jadi alangkah lebih baiknya jika teman-teman masukkan ke dalam. Nah, seperti ini. Nah, di dalam HTML juga terdapat tag body. Tag body inilah dimana konten kita akan kita buat teman-teman. Nah, head ini biasanya kita akan meload CSS, menamai titelnya. Jadi di sini jika teman-teman perhatikan, ini titelnya itu index.html. Jadi ketika kita ubah dia menjadi titel, misalnya kita titelnya di sini HTML Basic, kita berikan titel seperti ini, maka seharusnya ini telah berubah. Nah, ketika kita refresh, dia akan otomatis berubah. Nah, seperti ini teman-teman. Ini merupakan HTML dokumen yang kita pelajarin. Selanjutnya adalah heading. Nah, heading ini adalah sebuah format penulisan teman-teman. Jika teman-teman belajar Office, di situ ada heading 1, heading 2, heading 3 gitu ya teman-teman. Nah, di dalam HTML ini defaultnya heading 1 lebih besar dibandingkan heading 2, heading 2 lebih besar dibandingkan heading 3. Kita coba saja di sini.
Selanjutnya kita akan membuat heading di sini teman-teman. Kita contohkan H1, kita tulis heading 1, kemudian kita Ctrl D untuk duplikat. Heading 2. Jangan lupa kita ubah tagnya H2 dan penutupnya H2, kemudian H3 dan penutupnya H3. Kita coba praktekkan. Nah, ini adalah format untuk headingnya teman-teman. Jadi HTML heading ini yang kita bahas adalah format daripada penulisan heading itu teman-teman, tag daripada heading. Selanjutnya kita akan masuk ke paragraf nih. Nah, yang perlu teman-teman ketahui, jika kita menulis paragraf seperti ini, misalnya seperti ini, saya adalah superhero misalnya teman-teman. Nah, teman enter, kemudian saya memiliki kekuatan kegelapan. Nah, ketika ini teman-teman di refresh, nah ini kan nggak muncul enter ya teman-teman. Jadi jadi satu line gini teman-teman. Ini karena di dalam tag HTML dia tidak memperhatikan adanya enter teman-teman. Jika teman-teman ingin membuat sebuah enter di dalam sebuah paragraf yang sama, teman-teman bisa membuat tag BR di dalamnya. Jadi ketika teman-teman ini refresh akan ke bawah. Atau teman-teman ingin membuat sebuah paragraf baru untuk yang ini. Nah, jika teman-teman ingin membuat sebuah paragraf baru, kita bikin tag paragraf lagi, kemudian kita pastikan, kemudian kita refresh. Nah, dia akan memiliki jarak. Karena ini merupakan paragraf kedua, ini merupakan paragraf pertama. Oke, selanjutnya kita masuk ke HTML link. Di sini teman-teman yang kita masuk ke HTML link adalah membuat sebuah link. Kita contohkan. Di sini misalnya saya buat tag A. Saya beri nama misalnya channel YouTube. Nah, kemudian di sini ada href. Kita masukkan linknya. https s.id Reksi Oktiana. Ini link merupakan link shortlink saya dengan website SID ya teman-teman. Ini redirectnya akan ke YouTube saya. Jadi ketika kita refresh, nah kita akan mencoba, kita klik aja teman-teman. Nah, ketika kita klik, dia ternyata mengklik di tab yang sama ini ya teman-teman. Nah, sudah masuk. Nah, ini penampakan daripada channelnya ya teman-teman, sudah masuk. Nah, teman-teman menginginkan bahwasanya ketika klik link ini, dia akan membuka tab baru. Nah, untuk membuka tab baru, di sini ada sebuah atribut, teman-teman bisa nulis target, kemudian min target underscore blank. Nah, kita coba refresh, kemudian kita klik. Nah, dia akan sudah membuka di tab baru teman-teman. Itu adalah untuk HTML link kita. Selanjutnya kita akan masuk ke image. Nah, untuk image kita membuat tag image. Jadi di sini kita kasih komentar heading. Ini paragraf. Kemudian ini link biar teman-teman mudah. Nah, selanjutnya yang akan kita buat itu adalah image. Image itu menggunakan tag img. Tag img ini tidak ada apanya ya teman-teman, tidak ada end tagnya, jadi tidak ada tag penutupnya. Nah, dia menggunakan src. Nah, kita coba teman-teman. Di sini coba saya menggunakan foto saya. Saya copy, kemudian masukkan ke Laragon, www, biar sama-sama satu direktori ya teman-teman. YouTube, HTML, HTML basic. Saya masukkan di dalam folder images. Nah, saya ubah namanya jadi Reksi Oktiana.png. Nah, kan ini ada nih teman-teman nih. Image Reksi Oktiana.png.
Jadi kita masuk ke folder image, kemudian Rexy Oktiana. Nah, setelah ini kita lakukan refresh. Nah, kan besar nih teman-teman. Nah, di dalam HTML kita bisa menggunakan sebuah atribut yaitu width dan height. Nah, kita coba width-nya misalnya 100, height-nya 100. Satuan dari width sama height ini biasanya adalah pixel teman-teman. Nah, jadi akan mengecil ya teman-teman. Di sini kita kasih BR saja biar di bawah. Nah, biar di bawah. Oke. Nah, teman-teman, seandainya apabila gambar ini tidak ada, saya contohkan ini nggak ada kan teman-teman, apa yang akan terjadi? Nah, tentunya ini jelek ya teman-teman. Akan ada gambar picture nggak kebaca gini teman-teman, load. Jadi caranya adalah di sini ada atribut alternatif. Atribut alternatif ini gunanya untuk apa? Gunanya adalah ketika gambar itu tidak ditemukan, kita akan menggantinya dengan teks apa atau teks kosong gitu. Misalnya kita ubah jadi Rexy Oktiana, kemudian kita refresh. Nah, oke, jadi alternatif ini langsung tidak ada ya teman-teman. Sorry. Pantas tidak muncul. Nah, jadi langsung muncul Rexy Oktiana gini seperti ini teman-teman. Seandainya ini saya kosongkan, kita refresh. Oke. Jadi tidak ada. Nah, itu gunanya. Ketika kita tidak menggunakan atribut alternatif, nah, dia akan seperti ini teman-teman. Tentunya ini sungguh mengganggu. Jadi ketika tidak ada, kita kosongkan saja. Nah, kita gunakan tag atribut alt nih teman-teman, alternatif. Selanjutnya yang akan kita bahas yaitu tentang button. Nah, kita coba untuk tag button. Kita kasih BR button. Kemudian klik button. Nah, ini adalah button teman-teman. Bisa diklik. Dan ini tidak menghasilkan apa-apa ya teman-teman, karena hanya sebuah button kosong gitu teman-teman. Nah, kurang lebih itu untuk pembuatan button. Selanjutnya kita akan masuk ke list. Nah, untuk list di sini ada UL, ada OL. Nah, UL ini unorder list dan ini order list. Teman-teman bisa melihat unorder berarti kan tidak terurut gitu ya teman-teman. Maksudnya di sini adalah biasanya yang bulat-bulat itu teman-teman. Kita contohkan. Kita contohkan pertama untuk yang UL. Misalnya tag LI-nya pertama, kemudian duplikat, kedua, ketiga. Nah, dia akan defaultnya itu adalah bulat teman-teman. Nah, selanjutnya seandainya kita ubah menjadi OL, kita tambah ya biar ada nampak perbedaannya. Keempat, kelima, selanjutnya keenam. Ketika ini kita refresh lagi, nah, itulah bedanya antara tag UL dan tag OL. Jadi singkatan daripada UL ini adalah unorder list. Unorder list. Dan ini adalah order list. Dari pengertian artinya ini aja udah paham ya teman-teman, bahwasanya ini unorder gitu. Tidak terurut dan ini order gitu. Baik teman-teman, itulah tadi HTML basic yang telah kita pelajari. Jadi dari yang kita pelajari tadi kurang lebih ada 7, yaitu tentang HTML dokumen, seperti apa dokumen HTML itu, kemudian heading, format heading di HTML seperti apa, kemudian paragraf, link, image, button, list. Nah, itu adalah dasar-dasar sebuah HTML. Kurang lebih ketika teman-teman ingin mempelajari sebuah HTML, teman-teman harus memahami tag pembuka, tag penutup,
kemudian apa itu heading, apa itu list, apa itu button, itu yang perlu teman-teman ketahui. Kurang lebih ini masih simple ya teman-teman. Semoga teman-teman bisa mempelajarinya dengan sangat mudah. Semoga teman-teman bisa mengimplementasinya dan mengikutinya dengan mudah. Jangan lupa selalu berdoa. Apabila ada kesulitan, teman-teman bisa langsung bertanya di kolom komentar. Saya akhiri untuk tutorial kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.